sekalian, apa kabar anak-anak? Oke, baiklah. Ibu sapa sekali lagi ya. Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak? Oke, baiklah, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai berdoa. Oke, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat semua kasih penyertaan yang boleh kami rasakan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar kami anak-anakmu akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran ini agar berhikmat bagi kami. Dalam nama Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Kita sudah selesai berdoa. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang angelologi atau malaikat. Nah, anak-anak sudah ada yang pernah dengar tidak tentang malaikat? Siapa itu malaikat dan bagaimana malaikat itu? Nah, oke, baiklah. Mungkin tidak semua ya yang tahu tentang malaikat. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang malaikat. Oke, baiklah. Kita akan memulai pembelajaran. Mohon anak-anak Ibu memperhatikan materi yang Ibu sampaikan. Oke, kita mulai. Nah, berbicara tentang angelologi atau malaikat. Nah, angelologi berasal dari dua kata Yunani. Berasal dari bahasa kata Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau pembawa berita. Sedangkan logos yang berarti perkataan atau pembawa berita. Jadi, angelologi adalah sebuah pembicaraan yang membahas mengenai isi pembawa berita. Itulah tadi pengertian angelologi. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah sendiri untuk menjalankan beberapa tugas. Nah, adapun tugasnya yang pertama itu dia untuk memuliakan Allah, untuk mengagungkan Allah, dan untuk membawa pesan atau berita kepada kita manusia. Oke. Nah, yang selanjutnya tentang asal-usul malaikat. Nah, anak-anak tahu tidak? Malaikat itu diciptakan oleh Allah sendiri. Allah sendirilah yang menciptakan malaikat. Nah, namun bila kita melihat di dalam Alkitab, memang tidak dijelaskan kapan para malaikat diciptakan. Namun ada satu ayat Alkitab yang menyatakan kapan malaikat diciptakan. Itulah anak-anak, kita buka ayat Alkitab kita, firman Tuhan dari Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Kita buka, kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak, demikianlah firman Tuhan. Nah, inilah tadi. Jadi, kita akan dapat menggabung gambaran dari ayat tersebut. Jadi, malaikat itu diciptakan sesudah Allah menciptakan bumi dan surga. Jadi, ketika Tuhan sudah selesai melakukan penciptaan bumi dan surga, Tuhan menciptakan malaikat itu sendiri. Nah, dalam ayat tersebut, bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah yang dimaksud adalah malaikat. Nah, dan mungkin Allah menciptakan mereka segera sesudah menciptakan surga. Jadi, itulah asal mula malaikat. Jadi, malaikat anak-anak diciptakan oleh Allah. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa tidak hanya kita manusia yang mempunyai sifat, tetapi malaikat juga mempunyai sifat. Cuma malaikat mempunyai sifat, tapi tidak sama seperti ada persamaan dengan kita manusia. Nah, sifat-sifat malaikat yang pertama itu malaikat itu merupakan makhluk roh. Artinya makhluk roh di sini mereka tidak mempunyai tubuh jasmani seperti kita manusia. Kalau kita manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi malaikat dia tidak memiliki tubuh jasmani. Kita buka Mazmur 104 ayat 4. Oke.
sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai penyala-penyalamu. Nah, itulah dia. Nah, walaupun malaikat tidak memiliki tubuh jasmani seperti kita manusia, namun malaikat sering menampakkan diri dalam wujud manusia. Nah, artinya tapi anak-anak, tidak semua orang bisa melihat malaikat, tidak semua manusia bisa melihat malaikat. Kenapa? Hanya orang tertentulah yang dipilih Allah untuk bisa melihat malaikat. Jadi, misalnya anak-anak ibu di sini ada yang dikasih Tuhan penglihatan untuk melihat malaikat. Artinya, Allah sendiri telah memilih untuk anak-anak ibu untuk melihat malaikat. Jadi, tidak semua. Nah, yang kedua, malaikat itu makhluk berkepribadian. Artinya, malaikat memiliki yang namanya perasaan, kecerdasan, dan kemauan. Nah, malaikat memiliki yang tiga ini. Malaikat memiliki kecerdasan, perasaan, dan kemauan. Kita boleh buka ayat Alkitab kita, Lukas 1 Petrus 1 ayat 12. Oke, kita buka. Beginilah firman Tuhan, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Itulah dia. Nah, adapun yang ketiga, sifat malaikat, malaikat melebihi manusia. Artinya, malaikat itu makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Malaikat makhluk yang lebih kuat. Mereka memiliki kecerdasan lebih daripada manusia. Artinya, malaikat itu kecerdasannya itu di atas manusia. Tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Nah, kenapa? Ya, karena hanya Allah sajalah yang maha tahu. Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Jadi, dialah yang maha tahu, dialah yang mengetahui segala apa yang akan terjadi. Walaupun bukan kita manusia ataupun malaikat sekalipun memiliki kecerdasan, tapi mereka tidak maha tahu seperti Allah. Nah, kita bisa buka ayat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 11. Nah, firman Tuhan dikatakan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi itulah tentang tadi. Yang pertama tadi sifat-sifat malaikat apa, anak-anak? Oke, yang pertama makhluk roh, ya, tidak memiliki tubuh jasmani. Yang kedua, malaikat memiliki kecerdasan, kemauan, dan perasaan. Ya, yang ketiga, malaikat itu makhluk yang melebihi manusia. Artinya, dia walaupun mereka cerdas, tetapi mereka tidak maha tahu seperti Allah. Nah, oke. Selanjutnya tentang jenis-jenis kelamin malaikat. Nah, anak-anak tahu nggak? Mungkin anak-anak sering mendengar jenis kelamin malaikat itu laki-laki. Tetapi anak-anak itu, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Kenapa? Ya, walaupun mereka sering menampakkan diri dalam bentuk wujud laki-laki yang gagah, yang perkasa, dan muda, tetapi mereka tidak memiliki jenis kelamin. Ya, Allah sendiri tidak menciptakan jenis kelamin kepada mereka. Mereka adalah makhluk yang suci di surga. Mereka di surga tidak melakukan yang namanya hubungan seksual. Mereka tidak bereproduksi. Bahkan mereka tidak memiliki yang namanya anak ataupun keturunan. Jadi, Allah sendiri tidak menciptakan kepada mereka jenis kelamin. Karena mereka itu pekerjaannya di surga hanya untuk memuji dan memuliakan Allah. Jadi mereka tidak melakukan yang namanya hubungan seksual. Tetapi mereka itu sering disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti kita manusia, kita juga anak Allah, tetapi
malaikat juga disebut-sebut anak Allah karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita sama seperti malaikat disebut sebagai anak Allah. Kita boleh buka ayat firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama Kejadian 6 ayat 2 sampai 4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang dikuasai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang yang keenaman. Oke, baiklah, demikian firman Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat Markus 12 ayat 25. Markus 12 ayat 25. Beginilah firman Tuhan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi anak-anak ibu, ketahuilah bahwa malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Ya, dia tidak memiliki jenis kelamin, dan dia juga tidak melakukan yang namanya hubungan seksual, walaupun mereka sering menampakkan diri dalam bentuk wujud laki-laki. Oke, nah selanjutnya materi tentang kediaman para malaikat. Oke, nah anak-anak tahu nggak, para malaikat itu tinggal di surga bersama dengan Allah. Nah, mereka itu tinggalnya di surga bersama dengan Allah. Kita bisa buka ayat Alkitab kita, Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang mati, orang bangkit, dan orang dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke, itu tadi firman Tuhan. Kita akan buka dalam Kejadian 28 ayat 12. Kita buka ayat kita, Kejadian 28 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Nah, anak-anak, malaikat itu tinggal di surga. Nah, tetapi mereka melakukan pekerjaan mereka di dunia. Jadi malaikat itu turun naik artinya ketika mereka melakukan pekerjaan, mereka akan ke bumi, ke dunia. Tetapi ketika mereka akan naik ke surga bersama dengan Allah. Itulah dia pekerjaan malaikat. Jadi pekerjaan malaikat itu ada di dunia, dan mereka tinggal bersama Allah di surga untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke, baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi yang bisa ibu sampaikan mengenai malaikat. Nah, walaupun kesalahan dan kekurangan ibu mohon dimaafkan. Biarlah materi pembelajaran yang telah ibu berikan tadi dapat bermanfaat, dan anak-anak dapat mengingat siapa malaikat itu dan bagaimana Allah menciptakan malaikat. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, kami telah mengakhiri kelas kami Tuhan. Biarlah apa yang tadi kami pelajari dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, maka kami siap mendengarkan. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu menyertai. Sekian dari materi Ibu. Shalom. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Kiranya baik-baik saja ya. Jadi ibu akan mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Moreita Shena Pasaribu dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, sekarang ibu akan mau memberikan
materi kepada anak-anak sekalian tentang organisasi malaikat beserta jenis-jenis malaikat. Ternyata kan anak-anak sekalian, malaikat yang kalian lihat bukan sekedar seperti itu aja. Yang sering kalian lihat di TV-TV itu loh, yang terbang pakai baju putih, yang baik hati. Bukan seperti itu aja ya. Ternyata malaikat itu mempunyai organisasi malaikat beserta jenis-jenis malaikat anak-anak. Nah, pada penasaran nih kan? Mari dengar ibu ya. Pertama, ibu akan mau menjelaskan tentang organisasi malaikat. Gary Kinaman menceritakan dalam bukunya Malaikat di Sekitar Kita mengenai seseorang bernama Dionysius yang terkadang dipanggil St. Denis, yang meneliti dan membuat peringkat malaikat secara mendetail. Mulai dengan Alkitab, Dionysius menambahkan sedikit tahlil abad pertengahan mengenai dunia roh. Yang dihasilkan merupakan hierarki makhluk-makhluk roh yang rumit tetapi menarik secara esensi, membentuk pandangan orang-orang Kristen tentang para malaikat selama berabad-abad. Namun, harus kita sadari bahwa ada hal-hal mengenai malaikat dalam Alkitab yang secara jelas dibeberkan, dan ada juga hal-hal yang hanya bisa dispekulasikan. Buruknya hal-hal yang semata-semata dispekulasikan oleh manusia adalah dapat munculnya pandangan yang menyesatkan, karena kita tidak akan mencoba-coba untuk menduga-duga secara sembarangan mengenai hal-hal yang masih merupakan misteri dari kehidupan malaikat. Hanya hal-hal yang cukup penjelasan saja akan kita bahas mengenai organisasi para malaikat. Lalu, ibu akan mau menerangkan jenis-jenis malaikat. Nah, jenis-jenis malaikat tersebut antara lain, pertama, Mikael, penghulu malaikat. Arti namanya, siapakah yang seperti Allah? Kita sering mendengar mengenai malaikat yang satu ini karena ia adalah penghulu atau pemimpin para malaikat, dan namanya cukup terkenal. Betulkah Mikael merupakan pemimpin para malaikat? Ayat-ayat di dalam Yudas 1 ayat 9, Daniel 10 ayat 13 dan 21, Daniel 12 ayat 1 merupakan bukti jelas dari pernyataan ini. Lagi pula Mikael memiliki pasukan tempur malaikatnya sendiri, yaitu terdapat di Wahyu 12 ayat 7. Rupanya penghulu malaikat hanya ada satu. Karena itu Paulus merasa tidak perlu menuliskan namanya ketika ia membahas mengenai penghulu malaikat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dari sejarah ayat-ayat yang pernah ditulis, berikut beberapa pekerjaan dari Mikael yang jelas dinyatakan. Pertama, dalam kitab Daniel, ia adalah pemimpin yang melindungi dan mensejahterakan Israel. Kedua, dalam Tesalonika, ia menyambut kedatangan Kristus dengan berseru. Ketiga, dalam Yudas 1 ayat 9, nampaknya ia diberi tugas untuk menguburkan mayat Musa. Lihat juga Ulangan 34 ayat 5-6. Dan terakhir, ia bertugas melawan dan mengalahkan si naga, yakni ular tua dengan arena pertempurannya di surga sendiri. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa naga tersebut bersama para malaikat jahatnya berhasil dikalahkan. Kemudian kedua, ada yang tahu nggak apa itu? Nah, kedua itu anak-anak kerubim. Sekarang kita mau melirik kepada makhluk surgawi lainnya, yakni kerubim. Kerubim muncul di banyak bagian dalam Alkitab kita. Di antaranya adalah Kejadian 3 ayat 24, 2 Raja-Raja 19 ayat 15, Yeskiel 1 beserta Yeskiel 10 ayat 1-20, dan Yeskiel 28 ayat 14-16. Dari deskripsi fisik para kerub dalam Yeskiel 1 dan 10, kita mendapatkan gambaran bahwa kerub berwajah 4, yaitu wajah lembu, singa, manusia, dan elang. Mereka memiliki 4 sayap dan di bawahnya terdapat tangan manusia. Kemudian telapak kaki mereka seperti kuku lembu yang digosok mengkilap. Nampaknya juga tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya seperti api yang menyala-nyala.
Dari kisah di Kejadian dan kisah mengenai tutup pendamaian yang dihiasi oleh para kerub, kita dapat mengambil perkiraan kasar mengenai pekerjaan kerub, yaitu sebagai pelindung sesuatu. Di Kejadian kerub anak-anak diperintahkan Allah melindungi pintu masuk menuju Taman Eden dengan pedang yang menyala. Sedang kerub dipakai sebagai hiasan yang menulungi atau melindungi tabut perjanjian Allah di atas tutup pendamaian. Penggunaan kerub-kerub sebagai hiasan dalam kemah suci dan bait suci mungkin juga menunjukkan fungsi mereka sebagai pelindung. Itu terdapat di Keluaran 26 ayat 1 sampai 37, Keluaran 36 ayat 8 sampai 38, 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 29. Itulah yang dikemukakan oleh Charles Ryrie. Nampaknya para kerub berada di bawah takhta Allah. 1 Samuel 4 ayat 4, Mazmur 80 ayat 2, dan Mazmur 90 ayat 1. Dan jika Malek di dalam Wahyu 4 ayat 6 sampai 8 adalah juga kerub, berarti mereka juga bertugas senantiasa memuji-muji Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebagai tambahan, gambar-gambar kerub juga akan menjadi bagian dari bait suci kerajaan 1000 tahun. Itu terdapat di Yeskiel 41 ayat 18 sampai 20. Sekian anak-anak, seperti itulah penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, cinta kasih-Mu yang masih melimpahkan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mulai kiranya Tuhan yang menghapuskannya agar kami layak disebut anak Allah yang kudus. Terpuji nama Bapa kekal hari ini sampai selamanya. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang serafim. Pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan sebagian, dan di sini Ibu akan melanjutkannya. Yang pertama, serafim. Serafim muncul namanya hanya 2 kali dalam keseluruhan Alkitab, yakni di dalam Yesaya 6 ayat 2. Serafim jelas sekali berbeda dengan kerubim. Kerubim dideskripsikan sebagai makhluk berkepala 4 yang nampaknya mengerikan. Namun, serafim hanya dikatakan bersayap 6. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka, 2 menutupi kaki, dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Yang kedua, Opanim. Nama Opanim terambil dari bahasa Ibrani yang berarti roda. Beberapa penafsir memperkirakan bahwa Opanim adalah roda dari tahta yang bertugas menjadi tempat duduknya Allah. Bentuk Opanim aneh dan tidak biasa. Namun, apa benar bahwa sesungguhnya Opanim adalah UFO? Mereka tidak membawa kebaikan sama sekali, malah membimbing banyak orang menuju penolakan akan keberadaan Tuhan. Ada tawaran jawaban atas permasalahan ini, yaitu bahwa mungkin saja penampakan UFO yang terlihat selama ini adalah rekayasa belaka dari manusia, atau mereka adalah malaikat jahat yang telah jatuh dari surga dan dipakai malaikat jahat atau iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Yang ketiga, 24-2. Ada yang menafsirkan bahwa mereka adalah 12 anak Israel dan 12 murid Yesus. Namun, pandangan ini nampaknya salah, karena mustahil Yohanes yang penulis kitab Wahyu tidak menyadari
Alkitab yang dilakukan Gabriel selain menyampaikan nubuat Allah. Selanjutnya, pelayanan dan pekerjaan malaikat. Yang pertama, mereka memuji dan menyembah Allah, tertulis dalam Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Yang kedua, mereka menjadi alat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, tertulis dalam Yesaya 37 ayat 32. Yang ketiga, mereka dipakai Allah untuk memberikan hukum Taurat, yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 19. Yang keempat, mereka dipakai untuk berbagai macam keperluan oleh Allah, tertulis dalam Matius 4 ayat 11. Selanjutnya, pelayan malaikat kepada manusia. Yang pertama, malaikat menolong, memelihara dan melindungi orang-orang saleh dan anak-anak, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Yang kedua, malaikat membawa pesan dan nubuatan dari Tuhan, tertulis dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 15. Yang ketiga, malaikat mengantar orang percaya ke surga setelah mereka meninggal, tertulis dalam Lukas 6 ayat 22. Selanjutnya, pekerjaan malaikat melawan iblis. Yang pertama, para malaikat akan maju berperang melawan pasukan iblis pada akhir zaman, yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 7. Yang kedua, namun nampaknya malaikat tidak bisa bertindak sendiri dalam melawan iblis, sebab segala sesuatunya harus berdasarkan Taurat, tertulis dalam Yudas 9. Yang keenam, keadaan malaikat setelah kedatangan kedua Yesus. Banyak alasan untuk kita percaya bahwa para malaikat akan terus melanjutkan pelayanan kepada Allah sampai selamanya. Pendapat Henry Tyson sangat dapat disetujui, yaitu jika pada waktu itu saja ada malaikat yang melayani, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya bahwa semua malaikat yang baik melanjutkan pelayanan mereka di tempat yang telah disediakan bagi mereka. Yang ketujuh, kesaksian penampakan malaikat pada zaman sekarang. Yang pertama, malaikat dan anak kecil atau malaikat yang menjaganya. Pada suatu malam, anak perempuan bernama Heidi yang hampir berusia 5 tahun berteriak dan membangunkan kedua orang tuanya. Mereka pun lari ke kamar Heidi dan mendapati Heidi menunjuk pada sisi kiri tempat tidurnya dan berkata, "Lihatlah dia, lelaki putih yang besar itu. Lihatlah, lihatlah." Orang tuanya tidak dapat melihat, tetapi Heidi ngotot bahwa ada pria besar yang berpakaian putih di samping tempat tidurnya. Orang tuanya berkata bahwa pria itu malaikat pelindungnya dan bahwa Tuhan mengizinkan melihat, sehingga dia tahu bahwa Tuhan menyediakan perlindungan untuk anak-anak. Yang kedua, malaikat dan sentuhannya atau malaikat dan yang memperingatinya. Beberapa malam yang lalu aku pulang telat dan kemudian aku menjadi sangat mengantuk sekali. Tetapi ketika aku mulai tertidur, aku merasakan jari-jariku di sekitar lengan kiriku yang menggenggam lembut tanganku. Awalnya aku takut dan menjaga mataku tetap terbuka dan terjaga dengan harapan aku dapat merasakan genggaman itu lagi. Aku pun merasakan sensasi lagi. Tetapi kali ini aku tidak takut dan berkata dengan keras, Oke, aku akan terjaga. Aku yakin bahwa itu adalah genggaman tangan malaikat yang terus memastikan bahwa kami akan selamat sampai ke rumah. Yang ketiga, malaikat dan pertolongan atau malaikat yang menyelamatkan. Pendeta Alex B.
transport Amerika Serikat. Ketika pesawat itu diserang oleh pesawat tempur di Jerman, mereka ditembaki gencar sehingga pilotnya mengatakan, "Kita tidak bisa mengendalikannya. Kita akan turun." Ketika pendeta Joey berdoa, dia kemudian melihat keadaan luar jendela. Tuhan membuka matanya dan dia melihat satu malaikat yang kuat menatang sayap pesawat itu. Dia keluar melihat sisi yang lain, melihat malaikat juga menatang sayap itu. Setelah mendarat, setiap orang melihat pesawat itu heran bahwa mereka telah kembali dengan selamat karena pesawat itu rusak berat. Sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa menerapkan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk cinta kasih-Mu yang masih melimpahkan kepada kami. Bapa yang baik, kami sudah selesai melakukan proses belajar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya kami bisa membuat pelajaran tadi menjadi pedoman bagi hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan